Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan oleh UFC, yang mana UFC mengumumkan bahwa akan ada peperangan besar dari kelas lightweight. Peperangan yang sangat bergaransi. Garansi bahwa jika event ini tidak menghibur, maka uang kembali. Haha, bercanda gue. Tapi ya, mana mungkin kalau seorang Justin Gaethje bertemu dengan seorang striker sudah pasti menghibur. Kelemahan Justin Gaethje hanyalah ketika bertemu dengan seorang grappler, maka ia akan susah, bahkan tidak bisa mendapatkan bonus, entah itu fight of the night atau performance of the night, seperti saat melawan Khabib Nurmagomedov dan saat melawan Charles Oliveira. Selebihnya, gak ada ceritanya seorang Justin Gaethje tidak mendapatkan bonus. Sejak pertama kali Justin Gaethje menginjakan kakinya di UFC, ia sudah langsung mendapatkan bonus, bahkan gak tanggung-tanggung. Justin Gaethje mendapatkan 3 hal. Yang pertama, bonus fight of the night. Yang kedua, bonus performance of the night. Dan yang ketiga, predikat fight of the year. Gila. Jadi, pertarungannya dengan sang monster, sang petinju terbaik di UFC, sang berlian, yaitu Dustin Poirier, sudah pasti sangat amat menghibur dan sangat brutal. Terlebih lagi, keduanya makin berkembang dibanding peperangan mereka yang pertama 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa gue sebegitu yakinnya bahwa pertarungan ini pasti sangat menghibur? Gue punya data di mana keduanya seringkali masuk nominasi Fight of the Year, yang mana keduanya sama-sama pernah 5 kali masuk nominasi Fight of the Year. Dimulai dari Justin Gaethje. Yang pertama saat melawan Palomino saat masih di WSOF tahun 2015. Yang kedua saat melawan Michael Johnson di tahun 2017 yang benar-benar menjadi Fight of the Year. Yang ketiga saat melawan Eddie Alvarez di tahun 2017 juga. Yang keempat saat melawan Dustin Poirier tahun 2018 dan menjadi Fight of the Year versi beberapa media. Dan yang kelima saat melawan Michael Chandler tahun 2021 dan yang ini juga benar-benar menjadi Fight of the Year. Nah, sedangkan untuk Dustin Poirier pertama kali masuk nominasi yaitu saat melawan The Korean Zombie tahun 2012. Lalu yang kedua saat melawan Justin Gaethje di tahun 2018. Lalu ketiga saat melawan Max Holloway tahun 2019, yaitu ketika perebutan sabuk interim yang emang chaos banget. Lalu yang keempat saat melawan Dan Hooker tahun 2020, yang mana keduanya sama-sama berdarah-darah. Dan yang kelima saat melawan yang sama dengan Justin Gaethje, yaitu Michael Chandler, di mana Dustin Poirier berhasil menang dengan cara yang tidak seperti biasanya, khususnya di kelas lightweight, yaitu via submisi. Nah, beberapa hari yang lalu ketika bursa taruhan dibuka, gua nggak ngerti kenapa Justin Gaethje yang menjadi favorit dan Dustin Poirier menjadi underdog. Padahal ketika Justin Gaethje dijadwalkan bertarung dengan Rafael Fiziev, Justin Gaethje pun menjadi underdog, bahkan di angka yang besar, yaitu minus 235. Jadi gua nggak ngerti, ya gimana cara menilainya Justin Gaethje menjadi favorit. Mungkin karena pernyataan Dustin Poirier yang mengaku gugup jika dijadwalkan melawan Justin Gaethje, di mana melalui fansite MMA, Dustin Poirier berkata, pertarungan membuatku gugup. Ketika saya mendengar nama dan saya gugup, tapi itu motivasi. Ketika saya mendengar nama Michael Chandler, saya gugup, karena saya tahu bahaya dari fight seperti ini. Dan itulah yang memotivasi saya. Itu sama dengan Justin Gaethje. Jika mereka memanggil saya dan dia adalah nama yang mereka katakan, mungkin terjadi, kita lihat saja nanti. Yang mana ini diucapkan Dustin Poirier sekitar 4 minggu lalu, yang menjadi salah satu kisi-kisi atau tanda-tanda bahwa akan ada rematch antara mereka berdua. Begitu juga ketika Dustin membuat cuitan yang isinya pertarungan abad ini. Ya, biar bagaimanapun, gue tetap nggak ngerti kenapa Dustin yang underdog, dan rupanya benar saja. Hanya dalam beberapa hari saja, Dustin Poirier langsung menjadi favorit dan Justin Gaethje menjadi underdog. Di sini gue bukan merendahkan Justin Gaethje. Siapapun takut dengan Justin Gaethje karena efek jangka panjangnya jika melawannya. Dan Justin Gaethje adalah fighter paling brutal. Justin Gaethje juga merupakan salah satu striker terbaik di dunia. Tapi jika dibanding dengan Dustin Poirier, gue rasa jika bicara soal striking, Dustin Poirier adalah rajanya di kelas ini. Dustin Poirier lah yang paling mengerikan, karena secara track record,
Dustin Poirier adalah fighter yang paling berat pengalamannya dan hampir memenangkan semua pertarungan, di mana Dustin hanya kalah dari para grappler. Dan gue minta tolong nggak usah pernah bahas kenapa Dustin Poirier pernah kalah dari Michael Johnson. Itu udah gue bahas di profil lengkapnya Dustin Poirier. Oh iya, kenapa gue kekeh banget bahwa level Justin Gaethje masih di bawah Dustin Poirier? Ada beberapa aspek. Yang pertama, kita compare dari lawan yang sama-sama pernah mereka lawan. Oke, Justin Gaethje memang pernah menang dari Michael Johnson dan Dustin Poirier kalah dari Michael Johnson. Tapi itu udah lama, yang udah nggak bisa jadi patokan lagi. Yang jadi patokan gue adalah ketika mereka melawan 3 nama, yaitu Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira, dan Michael Chandler. Ketika Dustin Poirier melawan Khabib Nurmagomedov, Khabib butuh 3 ronde untuk menyelesaikan Dustin Poirier. Bahkan ada posisi di mana Khabib diguyutin cok dengan dalam oleh Dustin Poirier. Tapi karena berhubung Khabib punya leher beton dan tenaga beruang, jadi ya bisa lepas. Dan ketika Justin Gaethje dijadwalkan melawan Khabib Nurmagomedov, banyak orang yang menilai bahwa Justin Gaethje akan menjadi ujian terberat bagi Khabib Nurmagomedov. Yang mana waktu itu justru gue malah anggap Justin bukan lawan terberat Khabib. Waktu itu alasan orang-orang menilai bahwa Justin Gaethje adalah tantangan terbesar karena berlandaskan masa lalu Justin Gaethje yang pernah menjuarai divisi 1 NCAA. Ya gue dalam hati ini UFC men. Mau lu dulu adalah juara olimpiade gulat, tapi ketika di UFC gulat nggak pernah lu pakai-pakai, maka akan tumpul dengan sendirinya, akan karatan dengan sendirinya. Oke, ketika latihan ya masih latihan gulat, tapi ketika fight yang sesungguhnya masih full adu striking dan nggak nyoba untuk takedown berkali-kali, itu artinya gulatnya makin tumpul. Sama kayak sabuk hitamnya Kamaru Usman yang nggak pernah dipraktekkan di oktagon. Begitu juga sabuk hitamnya Paulo Costa, yang mana gulat yang nggak pernah dipakai itu malah dikompar sama gulatnya Khabib, yang justru menjadi andalan terbesarnya Khabib Nurmagomedov. Ya Khabib pasti menang lebih cepat. Lalu ketika Justin dan Dustin melawan Charles Oliveira, Dustin Poirier kalah di ronde ketiga. Wah, gue inget banget itu rasa nyeseknya. Dan Justin Gaethje hanya mampu bertahan 1 ronde 1 oktagon dengan Oliveira, yang mana ini bisa menjadi patokan bahwa Dustin Poirier lebih kuat daripada Justin Gaethje. Lalu ketika Justin dan Dustin bertarung dengan Michael Chandler, Dustin Poirier mampu menyelesaikan Michael Chandler di ronde ketiga via submisi, sedangkan Justin Gaethje butuh penilaian juri. Sehingga secara bursa taruhan pun saat ini Dustin di angka minus 120 dan Justin Gaethje di angka plus 106. Nah, kalau teman-teman sendiri dukung siapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Obrolan Fighter. Dan yang terpenting, tolong banget nyalain loncengnya, karena belakangan ini jam upload gua kurang teratur. Jadi supaya nggak ketinggalan pemberitaan video terbaru, tolong nyalain tombol loncengnya ya. Sekian dan terima kasih.